Menurut kalian, apa itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah tindakan seksual yang dilakukan secara paksa, bisa pada anak ataupun orang dewasa, yang dapat menyebabkan korban memiliki trauma terhadap perilaku yang telah dialaminya, serta dampak-dampak lainnya hingga dapat menyebabkan bunuh diri. Kekerasan seksual adalah tindakan berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain untuk terlibat dalam kegiatan seksual yang tidak dikehendaki dan tidak diinginkan. Definisi menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang, dan atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender, dan atau sebab lain yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Data kasus kekerasan seksual di Indonesia. Melihat dari data yang dilansir oleh media bahwa angka kekerasan seksual perempuan yang mencapai 4.500 kasus mengalami peningkatan kasus dari tahun 2020. Data ini didapatkan dari hasil pelaporan yang belum dapat ditangani dengan maksimal karena melihat meningkatnya kasus tersebut tidak sebanding dengan jumlah penanganannya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga mendapatkan data kasus dari kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Melihat kondisi pandemi ini, juga pengaduan kekerasan seksual berasal dari lembaga pendidikan sebanyak 27% kasus yang terjadi. Survei di tahun 2020 juga menyebutkan bahwa 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di lingkungan kampus. Kemudian dari mahasiswa atau mahasiswi kampus juga melaporkan kasus kepada pihak kampus dengan jumlah persentase 63%. Bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi di lingkungan kampus seperti perkosaan merupakan bentuk dari pemaksaan terhadap seseorang dengan melakukan tindakan kekerasan seksual memakai alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan. Tidak hanya menggunakan alat kelamin saja, tindakan perkosaan ini juga dapat menggunakan jari tangan yang menyentuh ke alat kelamin lawan jenis. Kedua, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Intimidasi seksual merupakan bentuk kekerasan seksual yang berupa tindakan menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Bisa juga dalam bentuk sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran seksualitas korban yang dapat mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Ketiga, pelecehan seksual. Kemudian untuk pelecehan seksual ini mengarah pada perbuatan atau sebuah tindakan melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan menempatkan sasaran ke organ seksual mereka, termasuk seperti siulan, main mata, dan ucapan yang bersifat seksual mengakibatkan rasa tidak nyaman dan dapat merendahkan harga diri seseorang. Keempat, eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk lainnya. Praktik lainnya adalah tindakan mengiming-imingi sesuatu untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu diterlantarkan. Misalnya ketika seorang tenaga pendidik menyalahgunakan jabatannya untuk memperoleh layanan seksual dengan mengiming-imingi mahasiswa dengan nilai yang bagus. Kelima, kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi perempuan baik-baik,
Kontrol seksual sering dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual. Mekanisme pelaporan dan penanganan kekerasan seksual. Penanganan kekerasan seksual di dalam lingkungan kampus telah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang telah memuat banyak aturan yang dapat menjadi panduan bagi perguruan tinggi dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Salah satu aturan yang dijabarkan dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 adalah cara melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus, teman-teman dapat menghubungi unit layanan terpadu dari Kemendikbudristek dengan cara: pertama, mengunjungi portal lapor di kemendikbud.lapor.go.id. Kedua, mengirim surel ke pengaduan@kemendikbud.go.id. Ketiga, kontak langsung pusat panggilan di nomor 177 atau datang langsung ke kantor Kemendikbudristek di Gedung C, lantai dasar Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Selain itu, kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus juga dapat dilaporkan ke satuan tugas dari Kemendikbudristek atau lembaga pengaduan yang dibentuk di setiap kampus. Pengaduan atau melaporkan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus bisa dilakukan dengan 3 cara, yakni pertama, pengaduan secara langsung, kedua, pengaduan secara tidak langsung yang dapat dilakukan dengan telepon atau melalui media sosial, dan ketiga, pengaduan dengan penjangkauan yang mana petugas mendapatkan informasi tentang adanya korban kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual dari pihak lain. Adapun alur proses penanganan bagi korban kekerasan seksual di lingkungan kampus adalah sebagai berikut. Pertama, lembaga pengaduan atau satuan tugas menerima pengaduan dari korban maupun menerima pengaduan dari pihak ketiga. Kedua, penyintas melakukan pendampingan pemulihan psikologi. Ketiga, penguatan hukum. Keempat, pendampingan hukum. Berikut adalah saran untuk mencegah kekerasan seksual. Pertama, dialihkan. Ketika menemui atau menyaksikan kekerasan seksual yang menimpa orang lain, kita dapat membantu mengalihkan perhatian agar pelaku tidak dapat melakukannya pada korban dan korban bisa menghindar. Kedua, dilaporkan. Saat menemui kejadian kekerasan seksual, kita bisa mencari pihak berwenang ataupun orang lain untuk meminta bantuan. Selain itu, kita juga bisa menghampiri korban dan bertanya tentang kondisi mereka. Lalu, saat korban dan situasi sudah tenang, tanyakan pada korban apakah mereka mau menghubungi polisi untuk ditindaklanjuti atau tidak. Ketiga, dokumentasikan. Ketika melihat atau menemui kejadian kekerasan seksual di sekitar kita, cara paling ampuh adalah dengan mendokumentasikan kejadian tersebut secara diam-diam. Setelah mendokumentasikan kejadian, jangan mengunggah video tersebut ke media sosial. Simpan dan serahkan pada korban jika mereka ingin melapor, sebab video tersebut bisa menjadi bukti. Saat melakukan metode ini, pastikan mengetahui kebijakan terkait merekam di ruang publik. Keempat, ditenangkan. Korban baru saja mengalami kekerasan seksual dan mengalami takut dan syok akibat kejadian yang menimpanya. Maka dalam langkah ini, apabila kita menyaksikan kejadian kekerasan seksual, sangat penting untuk menenangkan korban. Kelima, ditegur. Tak bisa dipungkiri, kebanyakan pelaku memanfaatkan rasa takut korban untuk menjalankan kejahatannya. Jadi, apabila korban tidak berani menegur ketika mengalami hal tersebut, kita sebagai orang yang menyaksikan bisa secara langsung menegur pelaku.